Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nuraziza Pujianti dengan NIM A1Q1211043. Saya berasal dari kelas B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Adanya saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah pribadi dan sosial. Adapun untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. Dan adapun pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan antara kerumunan dengan kelompok. Kerumunan sendiri adalah merupakan sekumpulan orang-orang yang bertemu secara tidak sengaja di suatu tempat dan juga mereka tidak saling mengenal satu sama lain, yang dimana orang-orang dalam sekumpulan tersebut ada yang memiliki tujuan yang sama dan juga ada yang tidak memiliki tujuan yang sama. Sekumpulan orang-orang ini pun juga dibagi menjadi dua, yaitu orang yang memiliki tujuan yang sama dan juga perhatian yang sama. Contohnya adalah seperti pengunjung bioskop dan juga seperti penonton bola. Lalu yang kedua adalah yang memiliki tujuan yang sama namun perhatian yang berbeda, itu seperti orang yang sedang berekreasi dan juga seperti orang yang menghadiri acara pesta pernikahan. Lalu untuk kelompok sendiri merupakan sekumpulan individu yang terdiri atas 2 orang ataupun lebih, yang dimana mereka itu memiliki tujuan yang sama dan juga mereka telah memenuhi klasifikasi untuk masuk dalam anggota kelompok tersebut. Adapun untuk ciri-ciri dari kelompok tersebut adalah yang pertama, memiliki kesadaran akan kelompok tersebut. Yang kedua, tentu saja memiliki tujuan yang sama. Lalu yang ketiga, adanya interaksi di dalam kelompok tersebut. Lalu yang keempat, mereka di dalam kelompok ini saling bergantung satu sama lain. Dan yang terakhir adalah mereka ini memiliki aturan yang ada di dalam kelompok tersebut. Dan jika ingin melakukan sesuatu, mereka harus disepakati secara bersama. Untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan apa yang akan terjadi jika individual dari seorang individu lebih menonjol. Yang pertama saya akan menjelaskan individual sendiri merupakan sifat yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Orang-orang yang memiliki tingkat individual yang tergolong tinggi ini juga seringkali tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka seolah-olah masa bodoh. Lalu dampak yang akan terjadi jika tingkat individual ini terjadi adalah akan membuat seseorang menjadi sangat egois, yang dimana mereka hanya akan meraup keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan dari orang lain. Lalu yang kedua, mereka akan menurunkan kemampuan dari bersosialisasi mereka, yang dimana mereka tidak membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu karena mereka percaya bahwa mereka bisa dengan dirinya sendiri. Namun dengan kurangnya kemampuan bersosialisasi, maka mereka akan kesusahan dalam mengobrol atau mencari topik untuk berbicara dengan orang lain. Mereka juga tergolong orang yang penyendiri dan selalu melakukan apapun sendiri. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan sendiri merupakan tugas-tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang, yang dimana tugas perkembangan ini akan membawa individu menuju kebahagiaan dan juga keberhasilan. Lalu tugas perkembangan ini akan beralih ke tahap yang selanjutnya jika pada tahap perkembangan yang sebelumnya sudah berhasil. Sedangkan untuk kegagalan dalam tugas perkembangan akan mengakibatkan individu mengalami kehidupan yang tidak bahagia, serta akan terdapat kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya di masa yang akan datang nanti.
tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Yang pertama ada mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman yang sebaya. Lalu yang kedua adalah mencapai peran sosial sebagai pria ataupun sebagai wanita. Lalu yang ketiga menerima keadaan fisik dan juga menggunakannya secara efektif. Lalu yang keempat mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan juga orang dewasa lainnya. Lalu, tugas perkembangan merupakan salah satu hal penting yang harus mampu dipenuhi oleh setiap insan yang untuk menjalani kehidupannya. Hal ini dikarenakan tugas perkembangan merupakan salah satu bentuk wujud dari kemampuan seseorang yang telah mampu mengembangkan dirinya dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Pada tahap perkembangan ini, yaitu yang pertama masa kanak-kanak awal, yang kedua masa anak-anak akhir, yang ketiga masa remaja, lalu yang keempat masa dewasa awal, dan yang kelima masa dewasa akhir, lalu yang terakhir adalah masa dari orang tua. Lalu untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan sumber-sumber dari munculnya tugas perkembangan bagi individu. Tugas perkembangan individu berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama adalah tugas yang berasal dari pertumbuhan fisik, yaitu misalnya kesiapan fisik balita untuk membuatnya mulai belajar, berjalan, dan juga bicara. Keterampilan itu akan diperlukan untuk tahap perkembangan yang selanjutnya, misalkan saja untuk bermain bersama teman-temannya, dan juga untuk di usia remaja, pertumbuhan fisik secara hormonal akan memunculkan rasa ketertarikan pada lawan jenis. Di sini ada tugas perkembangan untuk belajar menjaga sikap pada lawan jenis. Lalu yang kedua adalah tugas-tugas yang berasal dari kematangan kepribadian, yang dimana ini terkait dengan pertumbuhan sistem nilai aspirasi. Misalkan saja di usia SD mulai muncul kesadaran akan perbedaan kelompok sosial dan juga ras. Maka di usia ini ada tugas perkembangan untuk bisa menyikapi dengan tepat pada perbedaan tersebut. Ketika beranjak dewasa ataupun pada masa remaja akan muncul tugas untuk memulai ataupun mempelajari pengetahuan dan juga keterampilan sebagai persiapan untuk kerja nanti. Lalu yang terakhir, jenis tugas perkembangan yang ketiga, yaitu tugas yang berasal dari tuntutan masyarakat. Contohnya saja seperti saat kita SD, anak-anak sudah diharapkan sudah bisa membaca dan juga menulis. Lalu yang kedua, di usia saat kita sudah dewasa, kita akan dituntut untuk melakukan tanggung jawab sebagai warga sipil, seperti contohnya membayar pajak dan juga untuk memiliki pekerjaan.